Ibu, itu terjadi sebelum maghrib. Nah, ketika jam 2 malam, ibu anak ini datang ke rumah sakit sambil membawa segelas susu. Karena datang di malam hari, dokter jaga dan perawat juga sedang santai dan istirahat. Ibu ini maksa masuk ke ruang ICU, ingin meminumkan segelas susu yang sudah dibawa ini. Karena ruang ICU itu adalah ruang yang steril, tidak semua orang bisa masuk, sehingga semua dokter dan para perawat waktu itu mencegah dan melarangnya. Tapi ibu ini tetap ngotot karena malam itu adalah pertemuan terakhir dengan anaknya. Karena kata dokter, besok pagi anaknya mau dikubur. Akhirnya karena ngotot, terpaksa diizinkan. Esok hari pas jam besuk, ibunya datang lagi ke ruang ICU dengan pakaian yang sama. Akhirnya para perawat yang belum ganti shift waktu itu bilang, "Bu, lain kali kalau datang ke rumah sakit ya jam seperti ini. Jangan datang seperti tadi malam ketika kita sedang istirahat." Ibu ini bilang, "Siapa yang datang? Saya tidak pernah datang kecuali pagi ini, karena saya juga ngerti aturan." Loh, bukankah tadi malam ibu yang datang dengan pakaian yang sama sambil membawa segelas susu, ngotot masuk ke ruang ICU meminumkan segelas susu itu? Demi Allah, saya tidak datang dan saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Ustadz Yusuf Mansur itu pernah menulis artikel yang diberi judul Air Susu Surga. Beliau mengawali dengan sebuah kisah nyata bahwasannya pernah suatu ketika sore hari sebelum maghrib, ada seorang Ustadz Aziz datang ke rumahnya sambil membawa amplop isinya uang 10 juta. Ustadz Aziz bilang, "Ustadz, ini ada amanah dari seorang ibu yang besok pagi anaknya mau dikubur. Bahkan kakeknya juga sudah membuatkan kuburan untuk cucunya ini. Kapan meninggalnya? Belum. Kamu ini aneh, belum meninggal sudah mau dikubur." Ibunya bilang, "Kata dokter tinggal nyabut selangnya saja anak ini pasti mati. Sekarang dirawat di ruang ICU. Setelah biaya rumah sakit ditotal dan dibayar lunas, uangnya sisa 10 juta. Kemudian diserahkan kepada saya agar disampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur sebagai sedekah." Bapak Ibu, itu terjadi sebelum maghrib. Nah, ketika jam 2 malam, ibu anak ini datang ke rumah sakit sambil membawa segelas susu. Karena datang di malam hari, dokter jaga dan perawat juga sedang santai dan istirahat. Ibu ini maksa masuk ke ruang ICU, ingin meminumkan segelas susu yang sudah dibawa ini. Karena ruang ICU itu adalah ruang yang steril, tidak semua orang bisa masuk, sehingga semua dokter dan para perawat waktu itu mencegah dan melarangnya. Tapi ibu ini tetap ngotot karena
malam itu adalah pertemuan terakhir dengan anaknya, karena kata dokter besok pagi anaknya mau dikubur. Akhirnya karena ngotot terpaksa diizinkan. Esok hari pas jam besuk, ibunya datang lagi ke ruang ICU dengan pakaian yang sama. Akhirnya para perawat yang belum ganti shift waktu itu bilang, "Bu, lain kali kalau datang ke rumah sakit ya jam seperti ini. Jangan datang seperti tadi malam ketika kita sedang istirahat." Ibu ini bilang, "Siapa yang datang? Saya tidak pernah datang kecuali pagi ini, karena saya juga ngerti aturan." Loh, bukankah tadi malam ibu yang datang dengan pakaian yang sama sambil membawa segelas susu, ngotot masuk ke ruang ICU meminumkan segelas susu itu? Demi Allah saya tidak datang dan saya tidak tahu. Karena siapa yang membawa segelas susu tadi malam itu juga masih misteri. Karena itu Ustaz Yusuf Mansur memberi judul Air Susu Surga. Siapa tahu itu adalah malaikat yang sengaja diutus oleh Allah untuk meminumkan segelas susu ini. Bapak Ibu, ketika anak ini usia 9 tahun, diajak umroh ibunya bersama kakeknya dan keluarganya, yang bimbing langsung Ustadz Yusuf Mansur sendiri. Itu artinya anak ini jadi mati apa mboten? Jadi mati apa mboten? Gak jadi mati. Berkat sodakoh yang diberikan itulah kemudian Allah menunda kematiannya. Saya kemudian teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer, as-sodaqatu tadfaul bala. Sodakoh itu bisa menolak bencana dan musibah dan juga bala. Bahkan kematian pun tertunda berkat sodakoh. Nah, akhirnya sembuh sampai sekarang. Nah, di samping itu Bapak Ibu, sodakoh itu bisa membentengi di saat kita nanti menghadapi siksa kubur. Nanti bisa dicek surat Al-Munafikun ayat terakhir, Allah menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur sampai mereka semua menjerit menangis kepada Allah begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tambah turu kabeh. Kalau Bapak Ibu terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, mungkin waktu buka tadi kakean mangan. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ahli kubur menjerit kepada Allah begini, ya Allah, berilah kami kesempatan hidup kembali ke dunia walaupun sebentar saja. Jika engkau perkenankan permintaan kami, mereka mengatakan fa'as-saddaqo, kami akan menjadi orang yang ahli sodako. Mereka tidak mengatakan saya akan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tidak. Tapi fa'as-saddaqo, saya akan menjadi orang yang ahli sodako. Tapi jari Gusti Allah kasep kan ngoten. Gak mungkin orang mati bisa hidup kembali. Oleh karena itulah mudah-mudahan sekecil apapun sedekah yang kita berikan, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah sehingga menyelamatkan kita dari wabah, bencana, musibah dan juga siksa nanti di akhirat. Allahumma amin. Cuma kadang-kadang iki gampang diomongno tapi dalam prakteknya tidak semudah yang kita ucapkan Bapak Ibu. Misalnya pas enak-enak turu awan, pas capek-capek, kesempatan libur poso pisan, dilalah ono tamu dodok, dikira tamu penting bareng
dibuka dadak wong ngemis. Lho, ngeten iki nek ati gak siap. Kadang mangkel arep ngekek dhuwit 2000 gak sida. Ngekek dhuwit 100 sampai muni pisan. Mlaku-mlaku golek ciplukan. Samane wong ayu tapi sayang jaluan. Jare sing meh kurang asem, kayak 100 sing ngomel langsung dibales. Godhong pupus dipangan codot, ngekei 100 akan cocot lah. Oleh karena itulah mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, keluarga kita, orang-orang kita cintai, anak-anak kita semua dilindungi oleh Allah, dan akhirnya ketemu lagi nanti di hadapan Allah di dalam naungan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.